Halo semuanya, selamat datang di channel Manwa Film. Jadi gimana nih cuy kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dilindungi. Oke cuy, jadi di video kali ini saya akan membahas alur manhwa yang berjudul Lahir Kembali Setelah 80.000 Tahun. Jadi Mimin akan membahas manhwa ini dikarenakan banyak yang komen juga bahwa minta lanjutan part 2-nya. Jadi Mimin buatin sesegera mungkin. Tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Lanjut yang kemarin, yang dimana Yanceng dan ayahnya pergi ke pesta keluarga Lee. Singkat cerita, Yanceng pun pulang ke kamarnya. Berpindah di kamar Yanceng, yang dimana Yanceng sedang santai-santai sambil membaca buku sejarah. Dan Yanceng pun membaca salah satu dari buku tersebut. Dan dia pun kaget dan berkata dalam hatinya, ada apa ini? Bukankah raja adalah Maharaja Jingsing? Kenapa berubah menjadi Dewi Hongcheng? Apa yang sebenarnya terjadi waktu aku tidak ada? Dan Yanceng pun mencari salah satu lembaran tersebut dan dia pun menemukannya. Dan Yanceng pun membaca buku tersebut dan isinya adalah 80.000 tahun yang lalu. 5 orang Maharaja bersama-sama memenangkan pemberontakan, mengubah nama benua menjadi benua Changlan. Lalu Maharaja Jingsing membunuh diam-diam 4 Maharaja yang lainnya, lalu menguasai benua. Istri Maharaja Xingcheng, Dewi Hongcheng, demi membalaskan dendam berlatih puluhan ribu tahun, akhirnya berhasil membunuh Maharaja Jingsing. Akhirnya tuntas juga menyatukan benua Changlan. Yanceng sangat kesal dikarenakan mantan istrinya tersebut mencoreng namanya dengan sangat buruk. Yanceng bersumpah akan membalaskan dendamnya di suatu kemudian hari. Sins pun berpindah di sekolah yang dimana para murid berlatih. Tapi para murid-murid tersebut kelihatannya berlari dari seseorang dikarenakan seseorang itu sangatlah kuat. Ternyata seseorang itu ialah Yanceng. Yanceng mengangkat sebuah beban yang sangat berat dan dia pun berlari dengan sangat kencang. Orang-orang sangat kaget melihat kekuatan dari Yanceng dan berkata, bukankah dia masih bertarung kelas 2? Kenapa ganas sekali? Ternyata Yanceng berlatih sambil menggunakan teknik Fenten Sunro. Teknik tersebut bisa menambah kecepatan berlatih dan juga bisa melatih tubuh fisiknya. Dan teknik tersebut sangat cocok untuk Yanceng dikarenakan Yanceng masih ingin meningkatkan kemampuannya. Tak lama kemudian, Yanceng pun telah berhasil berlari 100 putaran dan juga membawa beban yang berat. Saat itu juga, Yanceng telah berhasil menembus satu tingkatan di tingkat petarung kelas 5. Dan kita juga diperkenalkan guru olahraga di kelas tersebut. Dan kita juga diperkenalkan nama dari guru tersebut ialah Gu Fengxing. Dan dia juga memiliki julukan. Dia dijuluki sebagai Dewa Ganas Guo. Fengxing berkata dalam hatinya, semua orang bilang Yanceng adalah seorang sampah. Tapi yang kuliah tidak sesederhana itu. Dan Fengxing memuji Yanceng dikarenakan Yanceng masih bisa berlari dengan 100 putaran dengan membawa beban yang berat. Dan Fengxing menyuruh semua murid untuk belajar pada Yanceng. Akan tetapi, bukannya belajar pada Yanceng, mereka hanya mengetahui Yanceng. Para murid berkata, tenaga sebesar itu habis lulus bisa pergi memindahkan batu. Dan salah satu dari murid tersebut yang bernama Sisu berkata, guru, akhirnya yang dilihat itu kan kemampuan. Tenaga besar itu buat apa? Sepertiku Sisu, petarung kelas 4 peringkat kedua dari semua kelas. Masa depanku sangat cerah dan tak terbatas. Waduh, belum tahu aja dia cuy. Yanceng telah berada di petarung kelas 5. Dan kita lihat aja dia kena mentalnya gimana. Oke, lanjut. Dan Fengxing yang mendengarkan perkataan dari Sisu tersebut tertawa jahat dan berkata, kalau begitu kita bertarung antar kelas saja. Biarkan aku melihat kemampuan asli kalian. Dan dengan percaya dirinya, Sisu pun menerima tantangan tersebut. Dan Fengxing pun menyuruh orang kelas 3 untuk berkumpul di sana. Dan lawan tanding dari kelas Yanceng tersebut ialah kelas 3. Pemimpin dari kelas 3 tersebut bernama Wu Jing.
Semua yang melihat Wujing kena mental dikarenakan Wujing sangat kuat. Yang Chang bertanya, Wujing itu siapa? Apakah dia kuat? Dan Li Yuyo pun menjawabnya, Wujing adalah petarung kelas 5 dan kemampuannya termasuk 5 teratas. Dan yang paling terpenting ialah dia adalah cucu direktur asosiasi petarung, penerus muda paling kuat dari skor pedang setan. Mendengarkan teknik skor pedang setan tersebut, Yan Cheng tampak familiar dengan teknik tersebut. Feng Sun pun berkata, orang dari kedua kelas tentukan sendiri siapa yang akan maju, dan yang kalah akan turun, dan yang akan menang akan lanjut. Sampai tidak ada lagi yang bisa maju di salah satu pihak. Dan lomba pun dimulai. Wujing maju ke depan dan berkata, cepatlah, jangan menghabiskan waktuku, aku masih mau kembali dan berlatih. Di sisi lain, Yan Cheng masih memikirkan pedang setan tersebut dan berkata, pedang setan ya, sepertinya aku pernah melihatnya, tapi di mana? Berpindah kembali, yang dimana para siswa yang berada di kelas Yang Cheng menunjuk Si Hu untuk maju ke depan. Dan mereka pun mendorong Si Su untuk maju ke depan melawan Wujing. Dan dengan keadaan terpaksa, Si Su pun harus melawan Wujing. Dan Si Su pun menyerang Wujing. Akan tetapi, dengan satu tendangan, Si Su pun dikalahkan dengan sangat telak. Melihat Si Hu udah dikalahkan, Feng Xing menyuruh Ling Yuyao untuk maju ke depan dan menghadapi Wujing. Dan Ling Yuyao pun mengiyakan dan maju melawan Wujing. Tanpa menghabiskan banyak waktu, Ling Yuyao melakukan posisi siap menyerang dan mengeluarkan auranya. Dan dengan sombongnya, Wujing mengeluarkan pedangnya dan berkata, kekuatanmu cukup lumayan dan layak aku keluarkan pedang. Dan Ling Yuyao pun mengeluarkan teknik telapak ombaknya dan menyerang Wujing. Wujing tak tinggal diam begitu saja, dan Wujing mengeluarkan gaya kelima dari skor pedang setan yang bernama Shock. Dan Wujing pun menyerang Ling Yuyao dengan menggunakan teknik shocknya. Dan serangan dari Wujing tersebut mengenai Ling Yuyao, dan Ling Yuyao pun terkena serangan. Dan Ling Yuyao pun mengakui kekalahannya dikarenakan dia telah kalah telak. Dan Yang Cheng yang melihat teknik dari Wujing tersebut telah mengingatnya. Yang Cheng berkata dalam hatinya, tak kusangka anak kecil yang mengikutiku dulu sekarang sudah punya cucu. Sudah berlalu 80.000 tahun, tidak tahu di mana dia sekarang. Dan Yang Cheng menggelengkan kepalanya. Dan tanpa disengaja, Wujing melihat Yang Cheng menggelengkan kepalanya. Dan dia pun salah paham bahwa Yan Cheng tidak menerima kekalahan tersebut. Dan Wujing pun menantang Yan Cheng untuk bertarung dengannya. Yan Cheng bertanya dengan sikap polosnya, kamu yakin mau bertarung denganku? Wujing menjawabnya, diam, kalau kau tidak puas mari kita bertarung sampai puas. Cepatlah, jangan buang banyak waktu. Dan Yan Cheng pun menemani Wujing untuk bermain. Orang-orang masih meremehkan kekuatan dari Yan Cheng dan menganggap Yan Cheng akan kalah dengan satu pukulan saja. Akan tetapi, Yan Cheng tidak memikirkan perkataan dari orang lain dan mengambil ranting kayu dan berkata, aku akan memakai ranting kayu ini untuk diganti sebagai senjata. Wujing sangat kesal dikarenakan Yan Cheng seperti meremehkannya saja. Dan Wujing pun menyerang Yan Cheng menggunakan teknik shocknya lagi. Tapi Yan Cheng hanya berkata, Snock bukanlah digunakan seperti itu. Dan Yan Cheng pun mengayunkan pedangnya dan mengeluarkan teknik yang sama dengan Wujing, yaitu teknik yang bernama Shock. Dan Wujing yang melihat Yan Cheng bisa menggunakan teknik shocknya bertanya, kenapa Yan Cheng bisa menggunakan teknik skor pedang setan? Orang-orang yang melihat Yan Cheng berkata, apa? Yan Cheng mengerti skor pedang setan? Itu bukanlah trik khusus asosiasi petarung. Bagaimana bisa dia mengetahuinya? Dan yang dipakai oleh Yan Cheng tersebut lebih hebat dibandingkan Wujing. Wujing berkata, lalu kenapa? Aku sudah petarung kelas 5 dan kamu hanya kelas 2. Meskipun kamu mengerti jurus pedang, bagaimana mungkin bisa mengalahkanku? Yang Cheng tertawa tipis dan bertanya, siapa yang bilang aku petarung kelas 2? Dan Yan Cheng pun mengeluarkan auranya yang sudah berada di petarung kelas 5. Para murid tersebut sangat kaget
Dikarenakan yang mereka lihat sebelumnya Yanceng masih di kelas 2 dan kenapa baru beberapa hari sudah naik di kelas 5. Ujing berkata kembali, lalu kenapa? Aku dari kecil sudah berlatih skor pedang setan. Aku tidak percaya kamu bisa mengalahkanku. Dan Ujing pun menyerang Yanceng menggunakan teknik gaya ke-6 dari skor pedang setan bernama Dragon Shock. Yanceng bertanya, ini jurus tersembunyimu, kalau begitu kamu pasti akan kalah. Dan Yanceng juga mengeluarkan gaya ke-6 dari skor pedang setan, Dragon Shock. Dan teknik dari Yanceng tersebut lebih kuat dibandingkan dengan Wujing. Dan teknik dari Wujing tersebut dikalahkan dengan mudah oleh teknik dari Yanceng. Wujing yang melihat teknik dari Yanceng tersebut berkata, kakek pernah bilang, gaya terakhir ini hanya bisa dikeluarkan dengan pedang. Bagaimana bisa kamu melakukannya dengan ranting kayu saja? Yanceng menjawabnya, asalkan di hatimu ada pedang, bunga, rumput, gunung dan batu, semuanya bisa jadi pedang. Wujing berkata, kamu bisa menggunakan ranting untuk mengeluarkan gaya terakhir. Kemampuanku memang tak sehebat denganmu. Dan Wujing pun menjatuhkan pedangnya, yang berarti Wujing telah mengakui kekalahannya, tapi dia tidak berkata apapun. Yanceng bertanya, siapa yang memberitahumu gaya ke-6 itu adalah gaya terakhir? Yanceng berkata, apa? Tapi kakek pernah bilang, skor pedang setan hanya ada gaya ke-6 saja. Dan Yanceng pun memperlihatkan semua gaya skor pedang ke Wujing. Yang pertama, gaya ke-7 dari skor pedang setan, Ghost Hawk. Dan gaya ke-8 dari skor pedang setan, Good Shock. Dan gaya ke-9 dari skor pedang setan, Evil Shock. Yanceng pun berkata, ini baru skor pedang setan yang sempurna. Wujing pun sangat kaget dikarenakan melihat semua teknik dari skor pedang setan. Dan Wujing pun mengakui kekalahannya. Para murid yang melihat Wujing menyerah berkata, jenius nomor 1 kelas 3 tidak bisa berbuat apapun di tangan Yanceng. Dan Feng Sheng pun berkata, aku umumkan pertandingan antar kelas kali ini dimenangkan oleh kelas 1. Dan para ciwi-ciwi tersebut pun menghampiri Yanceng dan memperebutkannya. Dan Yanceng pun untung banyak. Waduh, parah sih. Dan dengan sangat menderita, Yanceng berusaha pergi dari gerombolan ciwi-ciwi tersebut. Yanceng berkata, mengerikan sekali. Kalau tahu begini jadinya, aku tidak akan maju ke depan. Dan Yanceng pun telah berhasil keluar dari gerombolan ciwi-ciwi tersebut. Akan tetapi, Yanceng masih disuguhi gunung kembar. Dan milik dari gunung tersebut ialah Ling Yuyao. Ling Yuyao berkata, Yanceng, besok adalah hari ulang tahunku. Apakah kamu mau datang ke hari ulang tahunku? Dan berpindah, yang dimana setelah Yanceng pulang dari sekolahnya, Yanceng pergi ke satu tempat. Orang-orang yang melihat Yanceng mengagumi Yanceng. Yanceng berkata dalam hatinya, memang benar, kemampuan adalah akar dari segalanya. Semenjak pertarungan kemarin, aku yang awalnya dicemohkan, sekarang malah dikagumi semua orang. Seperti kembali ke 80.000 tahun yang lalu. Singkat cerita, Yanceng pun telah sampai ke tempat tujuannya. Dan tempat yang ditunjungi oleh Yanceng ternyata asosiasi petarung. Dan kita dijelaskan, asosiasi petarung adalah asosiasi terbesar di benua Changlan. Yang punya hak untuk masuk adalah jenius yang tiada tara. Bisa dilihat dari betapa besarnya kemampuan dan pengaruh asosiasi petarung itu. Dan berpindah kembali, yang dimana ketika Yanceng ingin masuki gerbang asosiasi petarung, kedua penjaga menghentikan Yanceng dan berkata, tunggu, ini adalah asosiasi petarung yang tidak berpentingan dilarang mendekat. Yanceng berkata, aku mau bertemu dengan direktur kalian, Wu Shenhe, tolong sampaikan. Akan tetapi, dua penjaga tersebut hanya berkata, kamu kira kamu siapa? Direktur sibuk sekali. Kamu kira kamu bisa langsung bertemu dengan direktur? Benar, masih bocah tengil saja bisa berani memanggil nama direktur kita. Yanceng berkata,
Aku beri kalian waktu 3 menit untuk melapor ke Wu Shenhe. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Dan dua penjaga tersebut yang melihat sikap arogan dari Yang Cheng tersebut hendak ingin menyerangnya. Tapi dengan mudahnya, Yang Cheng menghempaskan kedua penjaga tersebut dengan sangat mudah. Dan kedua penjaga tersebut memanggil para pengawal dan menangkap Yang Cheng dikarenakan Yang Cheng telah menerobos gerbang asosiasi. Dan para pengawal-pengawal dari asosiasi petarung mengepung Yang Cheng. Yang Cheng bertanya-tanya, dari manakah orang sebanyak itu datang? Yang Cheng berkata, aku hanya ingin bertemu dengan direktur kalian, Shenhe, mengapa kalian mengepungku? Tapi para pengawal tersebut berkata, sembarangan, nama direktur bisa kau sebut begitu saja. Dan mereka pun hendak ingin menyerang Yang Cheng. Yang Cheng berkata dalam hatinya, sangat merepotkan, apakah aku harus mengajar mereka? Tapi tiba-tiba ada seorang yang berteriak dan bertanya, ada apa ribu-ribu di sini? Ternyata seseorang yang berteriak itu adalah direktur asosiasi petarung. Dan Wu Shenhe bertanya, apa yang terjadi sehingga menimbulkan keributan seperti ini? Dan para pengawal tersebut pun menjawabnya, direktur, ini entah bocah dari mana ingin bertemu denganmu. Dia juga melukai prajurit dan kami sedang mau menangkapnya. Dan Wu Shenhe berkata, entah apa urusanmu mencariku, memukuli orang maka harus dihukum. Dan Wu Shenhe menyuruh pengawalnya untuk memukuli Yang Cheng 100 kali. Tapi Yang Cheng berkata, bocah ingusan, sudah berlalu begitu banyak tahun, sifatmu masih tergesa-gesa begini. Dan Wu Shenhe yang mendengarkan perkataan dari Yang Cheng tersebut sepertinya mengenal Yang Cheng. Tapi Yang Cheng berkata, kita bicara di dalam saja. Para pengawal sangat kesal dikarenakan perkataan dari Yang Cheng tersebut. Akan tetapi, Wu Shenhe menyuruh mereka semua diam dan mengeluarkan auranya. Wu Shenhe pun berkata, mulai hari ini, jika tuan ini ingin masuk, gerbangnya akan terbuka lebar untuknya. Apakah kalian sudah mendengarnya? Dan para pengawal tersebut pun mengiyakan perintah dari Wu Shenhe. Para pengawal tersebut bertanya-tanya, siapakah Yang Cheng tersebut? Kenapa direktur begitu menghormatinya? Dan mereka mengira bahwa Yang Cheng adalah murid dari klan tersembunyi. Berpindah di dalam ruangan, Yang Cheng menyuruh Wu Shenhe untuk duduk. Akan tetapi, Wu Shenhe tidak berani untuk duduk. Dan Yang Cheng pun berkata, waktu itu dari 4 anak angkatku, kamu yang paling dewasa dan juga yang paling penurut. Sayangnya bocah ingusan, kamu juga sudah tua. Dan Wu Shenhe pun menangis dikarenakan Yang Cheng adalah ayah angkatnya. Yang Cheng berkata, sudahlah jangan menangis. Sudah berumulan puluhan ribu tahun masih menangis. Tidak baik jika dilihat orang. Dan Wu Shenhe pun menuruti perkataan dari ayah angkatnya. Yang Cheng berkata, asosiasi petarung ini awalnya adalah imajinasiku saja. Tapi malah kamu mewujudkannya. Dan Wu Shenhe berkata, jika ayah angkat tidak menyukainya, maka aku akan segera membubarkan asosiasi ini. Yang Cheng berkata, tidak perlu, kamu melakukannya dengan cukup bagus. Oh iya, si anak pertama, kedua, dan keempat bagaimana kabarnya? Dan Wu Shenhe pun menjawabnya, anak pertama, 60.000 tahun yang lalu, dia bersembunyi di gunung dengan nama Tabib Sakti. Dan anak kedua, 40.000 tahun yang lalu, dia membangun Akademi Guil di Zhongzhou. Dan anak terakhir, yaitu anak keempat, dia berkelana di seluruh penjuru. Dan dia dijuluki dengan nama Maharaja Ming Chen. Yang Cheng yang melihat anak angkatnya telah sukses berkata dalam hatinya, dulu kalian hanyalah bocah ingusan. Sekarang sudah sehebat ini, aku sangat kagum. Dan kita diperlihatkan anak Yang Cheng waktu masih kecil. Yang ini anak pertama yang 60.000 tahun yang lalu dia menjadi tabib dewa. Yang ini anak kedua yang mendirikan Akademi Guil. Dan Wu Shenhe anak ketiga yang saat ini kita temui. Dan anak keempat yang berkelana di seluruh penjuru. Kembali di masa sekarang, Yang Cheng bertanya, kamu bagaimana bocah ingusan? Berdasarkan kemampuanmu, tidak seharusnya kamu tinggal di tempat seperti ini, bukan? Dan Wu Shenhe pun menjawabnya sambil malu-malu. 80.000 tahun yang lalu, ayah angkat tiba-tiba menghilang.
Kami 4 bersaudara mencarimu seperti orang gila saja. Mencari 20.000 tahun, tapi tetap tidak ada kabar. Aku tidak sengaja melewati tempat ini dan tidak sengaja bertemu wanita yang kusukai. Jadi aku tinggal di sini. Dan Usanhe pun bertanya kembali, kenapa Yanceng jadi seperti ini? Yanceng pun menjawabnya, terjadi banyak hal, tidak bisa ku jelaskan dalam waktu singkat. Tapi soal kepulanganku hari ini, kamu jangan beritahu siapapun. Apakah kamu mengerti? Usanhe pun menjawabnya, aku mengerti. Aku tidak akan bilang ke siapapun. Karena telah menjumpai anak angkatnya, Yanceng pun berkata, aku sekarang bersekolah di Akademi Tianxing. Ada urusan, kamu boleh mencariku di sana. Mendengarkan perkataan dari Yanceng, Usanhe sangat kaget dan berkata dalam hatinya, Maharaja yang paling kuat di seluruh benua pergi bersekolah, siapa yang bisa percaya itu? Lihat ekspresi anaknya yang sedikit tidak mempercayainya. Yanceng bertanya, ada apa? Apakah ada yang tidak beres? Usanhe menjawabnya, tidak. Aku berpikir kalau aku masih punya 70% kepemilikan saham di Akademi Tianxing. Melihat kesempatan itu, Yanceng pun mengajukan satu permintaannya, yaitu dia akan mengambil pedang setan dan berpindah di ruangan penyimpanan. Usanhe pun memberikan pedang setan kepada ayah angkatnya. Usanhe berkata, ayah angkat, ini adalah pedang setan yang kamu inginkan. Hawa iblis pedang ini jauh lebih berat dibandingkan yang dulu. Aku juga sudah tidak bisa mengendalikannya. Dan Yanceng pun mengambil pedang setan tersebut. Ketika Yanceng ingin membuka pedang setan tersebut, hawa iblis yang berada di pedang tersebut seperti tidak menerima Yanceng. Yanceng berkata, benda mati saja berani melawanku. Dan Yanceng pun memerintahkan hawa iblis tersebut untuk diam. Dan seketika itu, hawa iblis yang berada di pedang tersebut pun sudah tenang. Usanhe sangat mengagumi ayahnya, dikarenakan satu kata bicara saja bisa langsung menaklukkan hawa pedang tersebut. Karena sudah mendapatkan pedang setan tersebut, Yanceng pun berpamitan kepada anak angkatnya untuk segera pulang karena telah larut malam. Tapi sebelum Yanceng pulang, Yanceng memberikan anaknya sebuah buku. Buku tersebut adalah gaya terakhir dari skor pedang setan. Dan Yanceng pun memberikan buku tersebut kepada anak angkatnya dan menyuruh anak angkatnya untuk segera berlatih. Usanhe yang melihat buku tersebut mengira bahwa skor pedang setan hanya ada 6 gaya. Dan Usanhe pun berterima kasih kepada ayah angkatnya, yaitu Yanceng. Dan Yanceng pun pulang ke rumahnya. Berpindah di rumah Yanceng. Yanceng melihat Tuan Liu dan ayahnya sedang mengobrol. Yanceng bertanya mengapakah Tuan Liu datang ke rumahnya. Dan Tuan Liu yang melihat Yanceng memberi hormat dan berkata, Guru besar yang selamat malam. Tapi berbeda halnya dengan ayah Yanceng. Ayah Yanceng malah menjeru Yanceng dikarenakan Yanceng pulang terlalu malam. Ayah Yanceng bertanya, kamu habis pulang sekolah kemana saja? Membuat guru besar Liu menunggu begitu lama. Cepat minta maaf. Tapi Tuan Liu hanya berkata, bisa menunggu guru besar yang adalah kebanggaanku. Senior jangan terlalu sungkan. Ayah Linceng berkata, guru besar Liu tidak perlu sungkan. Jika bocah ini ada salah, hajar saja, jangan takut. Waduh, kejadian langka nih cuy. Maharaja di seluruh benua dijawer oleh ayahnya sendiri. Yanceng memberikan kita ajaran yang baik buat kita yang menontonnya. Walaupun pangkat kalian di luar sangat luar biasa, akan tetapi di dalam rumah kalian hanyalah anak orang tua dan jangan melawan kepada orang tua kalian cuy. Nah, karena Mimin telah menyampaikan pesan-pesan baik yang dilakukan oleh Yanceng, Mimin akan akhiri video kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.